Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk kita semuanya. Dan tak lupa di bulan Februari ini saya mendoakan untuk kita semuanya supaya diberikan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dengan pembahasan yang menarik, yaitu basic technical analysis. Nah, namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut dan lebih detailnya, silahkan subscribe channel kita, karena subscribe itu gratis ya teman-teman semuanya. Dan karena dukungan teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel kita, maka secara tidak langsung teman-teman semuanya mensupport kita untuk memberikan video-video dan konten yang berkualitas di channel Pelatihan Profit Internasional. Dan jangan lupa silahkan dibunyikan loncengnya, dinyalakan supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap pembahasan saham yang dibawakan oleh saya sendiri di channel Pelatihan Profit Internasional. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin berkomentar, jangan lupa nanti ditulis di kolom komentar, saya tunggu ya. Dan sesuai dengan pembahasan kali ini, yaitu mengenai belajar teknikal dasar buat teman-teman semuanya yang profitable, bagaimana caranya saya akan membahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di layar yang pertama ini. Wah, sudah saya buatkan ya, sudah saya buatkan buat teman-teman semuanya mengenai pembahasan yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, dengan judul Basic Technical Analysis ya, yang dibawakan langsung dan yang telah disusun materinya oleh saya sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apa itu technical analysis? Nah, pasti dari teman pun baik yang bertanya ya mengenai technical analysis itu seperti apa gitu kan, karena di dalam analisa di pasar saham itu ada 2 metode, bahkan ada 3 metode ya, yaitu technical analysis yang pertama, yang kedua fundamental analysis, dan yang ketiga adalah bandarmologi. Nah, yang akan saya bawa ini adalah technical analysis. Kenapa sih Mas Hadi selalu menggunakan technical analysis? Ya, karena technical analysis ini lebih sensitif untuk mengetahui pergerakan harga saham dalam beberapa waktu ke depan. Berbeda dengan fundamental analysis yang kita perlu menganalisa bagaimana pergerakan keuangannya, laporan keuangan seperti apa, bagaimana hutangnya, bagaimana penjualannya. Itu pun kita mesti memperhitungkan dan juga kita perlu menganalisa secara fundamental. Namun untuk fundamental ini tujuannya lebih ke arah investasi yang bisa teman-teman sahamnya pegang dalam jangka waktu yang lama. Biasanya sentimen fundamental ini per 3 bulan sekali teman-teman. Namun untuk technical analysis ini sentimennya lebih kuatnya ke arah berita, ke arah sentimen mengenai isu gitu kan, mengenai politik pun juga termasuk gitu kan, bahkan perkembangan ekonomi pun itu mampu langsung menggerakkan harga sahamnya. Bahkan berita yang masih sifatnya simpang siur pun itu lebih sensitif ke pergerakan harga saham. Nah, makanya saya memilih untuk technical analysis dalam pembahasan kali ini, karena memang secara analisanya lebih gampang dan lebih kedeteksi dalam jangka waktu dekat, berbeda dengan fundamental analysis yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, technical analysis ini adalah metode untuk menganalisa pergerakan harga saham di masa yang akan datang atau esok. Nah, karena apa? Kita setiap harinya menghadapi 3 kondisi, yaitu di mana masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan historis ya. Hari ini merupakan sejarah, dan masa depan esok itu merupakan misteri. Nah, jadi kita saat ini menghadapi 3 kondisi teman-teman. Nah, yaitu di pasar saham pun kita melihat seperti itu, 3 kondisi, yaitu masa lalu pergerakan harga saham historisnya seperti apa, hari ini merupakan sejarah, apakah pergerakan harga saham hari ini bergerak naik ataupun turun, atau pergerakan harga saham hari ini konfirmasi breakout atau malah kebalikannya, atau konfirmasi hari ini adalah
konfirmasi pergerakan harga yang sudah akan melanjutkan kenaikan atau malah sebaliknya. Nah, karena hari ini adalah sejarah dan esok itu adalah misteri yang perlu kita pecahkan, ya. Esok itu adalah misteri yang perlu kita pecahkan. Makanya dalam analisa di pasar saham ini kita menganalisa pergerakan harga saham di masa yang akan datang atau esok. Nah, dengan melihat historis pergerakan harga saham di masa lalu dan melihat chart atau grafik untuk metode analisa yang akan kita gunakan. Nah, nanti juga saya akan memberikan bagaimana contoh untuk analisa dari pergerakan harga saham yang masuk ke kategori yang sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu historis, masa lalu, hari ini sejarah, dan masa depan adalah misteri. Nah, nanti akan saya coba bahas bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan melihat di sini teman-teman ada chart atau grafik ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri ya. Di sini ada jam ya. Jam pasar tuh dibuka di jam 9 pagi gitu kan. Sampai sesi pertama 11.45 atau 11.30. Ini saat jam normal ya, namun saat ini jam 11.30 sampai ke jam 3 sore hari. Nah, ini ceritanya diumpamakan atau digambarkan berupa ini jam, ini adalah harga saham yang bergerak naik maupun turun gitu kan, dan di sini pun ada keterangannya. Nah, sebelum ke pembahasan ini saya akan coba bahas yang bawah ini ya teman-teman. Bisa lihat di sini ya, ada candle berwarna hijau, ada candle berwarna merah. Tentu saja candle yang hijau ini adalah candle yang menunjukkan pergerakan harga saham yang mengalami penguatan atau mengalami kenaikan, di mana sudah pasti yang namanya harga penguatan atau kenaikan, harga dibuka di body candle yang bawah sini ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini ada open ya kan. Terus harganya sempat menyentuh ke harga terendah, yaitu di bawah harga open ya tentunya. Di sini akan membentuk garis low dan sempat juga harga menyentuh harga tertinggi. Nah, di sini ada keterangannya high dan sempat juga ditutup di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga opennya. Maka terjadilah pergerakan close karena dalam pergerakan harga saham dalam satu candle ini ada 4 penjabaran yang mesti teman-teman ketahui untuk pemula, yaitu harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, level tertinggi, pergerakan pada hari itu, dan harga level terendah pada pergerakan harga di hari itu juga. Nah, selanjutnya untuk yang bearish yaitu yang merah ini teman-teman, ini juga menunjukkan bagaimana pergerakan harga saham yang mengalami pelemahan atau terkoreksi istilahnya gitu kan. Nah, pelemahan atau terkoreksi ini teman-teman. Nah, yang namanya mengalami pelemahan dan terkoreksi tentu saja harga saham akan bergerak turun. Nah, yang namanya turun berarti sudah jelas dong harga itu akan mengalami pelemahan, penurunan. Nah, di mana harga pembukaannya ini teman-teman bisa lihat di sini ada di posisinya ada di atas ya, di body candle atas, dan sempat menyentuh harga tertingginya, maka akan membentuk harga high-nya pada historis pergerakan harga saat itu, dan sempat juga menyentuh harga terendahnya, paling rendah ya, harga paling rendahnya, yaitu nanti akan membentuk keterangan harga lower dan ditutup di bawah harga open, yaitu harga close. Nah, jadi kalau kita ngebaca dari yang atas ya teman-teman, dari keterangan ini coba kita cocokkan dengan yang di atas. Nah, jadi untuk yang di atas ini kan ada jam 9, jam 10.30, 11.45, jam 2 sampai jam 3. Nah, ini ada harga dan ini ada keterangannya. Nah, coba ya untuk yang keterangan ini kita gunakan untuk yang merah dulu ya teman-teman ya, yang downtrend ya. Di mana harga open ya, ini open ya, dia angka di harga 2070, dan di sini pun kita tanda ya 2070 untuk pergerakan harga saham di pembukaan 2070, dan sempat bergerak naik ceritanya ya, naik ke harga 2100. Wah, menyentuh dong ke harga high ya 2100. Jadi di sini 2070, di high-nya 2100, dan nggak lama banyak sekali tekanan penjualan sehingga harga saham mengalami penurunan, turun gitu kan, seiring berjalannya waktu turun sampai menuju jam 2 siang harga sempat ke harga 2020, sempat turun di sini 2020 dan ditutup di harga 2050. Nah,
Itu ya teman-teman ya gambarannya. Jadi pembukaannya di sini di 2070 sempat ke harga tertinggi 2100 dan sempat ke harga paling terendah yaitu di 2050 di harga low, dan sempat ditutup di harga 2050. Nah, untuk shadownya ini yang atas dan bawah, high dan low-nya, kenapa hanya garis? Karena itu hanya pergerakan yang menggambarkan harga pernah menyentuh ke harga tertingginya dan juga menggambarkan harga pernah menyentuh ke harga terendahnya. Makanya berbentuknya seperti garis, teman-teman. Namun berbeda seperti hal yang ini ya, open dan close-nya ini teman-teman bisa lihat di sini ada full body. Nah, body ini menggambarkan pergerakan harga saham dari pembukaan dan penutupan, yaitu dari harga pembukaannya di 2070 dan ditutup di harga 2050, yang artinya body ini membentuk 20 poin pelemahannya. Seperti itu teman-teman gambarannya. Dan yang untuk yang hijau bagaimana? Oke, yang hijau ini kan pembukaannya ada di paling bawah ya. Kita balik nih, yang di atas tadi kita balik ya, kita rubah. Di sini opennya itu ada di 2050 ceritanya ya. Kita balik ya konsep yang di atas. Pembukaannya di harga 2050, sempat turun harganya ke harga 2020 dan sempat menyentuh harga tertingginya di area harga 2100 dan ditutup di harga 2070. Nah, ini untuk pergerakan harga saham yang naik, teman-teman. Nah, itu ya untuk pembahasan mengenai pemahaman dari candlestick dan juga pergerakan harganya seperti apa. Nah, selanjutnya, setiap candlestick itu mencerminkan historis pergerakan dalam satuan waktu, bisa dalam harian, bisa dalam mingguan, dan juga bahkan bisa dalam bulanan untuk kita menganalisa pergerakan harga saham dalam waktu yang kita inginkan. Nanti akan saya berikan contoh untuk analisanya seperti apa dalam satuan waktu harian, mingguan, dan bulanan. Dan dari data yang kita bahas di awal ini terdapat ada empat arti di dalamnya dari satu candle yang muncul ya teman-teman. Di sini ada open yaitu harga pembukaan, close ini adalah harga penutupan, high ini adalah harga menyentuh ke harga tertingginya pada hari itu, dan low adalah pergerakan harga terendah pada hari itu juga. Nah, ini teman-teman ya yang tadi sudah kita bahas mengenai satu candle terdapat 4 arti yang mesti kita jabarkan. Dan selanjutnya daily. Nah, daily ini adalah chart time frame saham yang perlu teman-teman gunakan untuk menganalisa. Jadi untuk menganalisa pasar saham, teman-teman gunakan time frame dalam satuan waktu daily atau harian ya. Jangan dirubah ke time frame yang lebih kecil di bawah daily atau ke jam, karena itu lebih susah untuk menganalisa. Jadi lebih ke daily. Namun teman-teman juga bisa gunakan untuk time frame mingguan dan bulanan untuk melihat pergerakan harga saham dalam historisnya, dalam satuan minggu bahkan satuan bulanan ke belakang terakhir. Oh, trennya seperti apa nih dalam time frame mingguan bahkan bulanan gitu. Itu hanya sebatas untuk memperkuat analisa yang kita akan analisa di time frame daily, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini ada tren ya. Tren itu ada 3, bullish, ada bearish, dan juga ada sideways. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih tren bullish dan bearish ini bergerak gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang namanya bullish. Bull itu singkatannya dari banteng. Banteng dia mempunyai, kalau dia berantem tuh teman-teman ya, dia selalu tanduknya itu mengarah ke atas, jadi dari bawah ke atas gitu ya. Nah, itu yang dinamakan istilah dari bullish ya teman-teman, atau bull atau banteng. Nah, jadi perumpamaannya seperti banteng yang sedang marah dan tanduknya itu bergerak ke atas. Nah, yang namanya bull ini tadi bergerak ke atas, sudah pasti harganya akan bergerak ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kurang lebih seperti ini untuk syarat harga saham mengalami penguatan tren bullish, yaitu bergerak naik akan membentuk high, akan membentuk low saat terkoreksi. Secara major trennya naik ya teman-teman ya. Secara major trennya naik ya, dari jangka panjangnya naik nih. Namun secara minor trennya akan membentuk ini kubah-kubah ini teman-teman. Secara minor trennya akan terkoreksi. Nah, itu nggak apa-apa. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan harga saham secara major trennya. Nah,
Secara major trendnya dari titik bawah ke titik paling atas kita lihat di sini sudah pasti bergerak naik. Nah, secara minor trendnya ini teman-teman yang perlu perhatikan, syarat untuk harga saham bergerak naik adalah harga pernah menyentuh harga tertinggi high dan terkoreksi secara minor trendnya akan membentuk low dan akan membentuk higher high karena ini lebih tinggi dibandingkan harga saham pada sebelumnya ya. High yang pertama ini lebih pendek dibandingkan higher yang kedua, yaitu di sini higher high ini menjadi higher low ya. Yang pertama high, terus kemudian low, terus yang ketiga di sini higher high dan di sini lower high. Kenapa lower high? Karena ini lebih tinggi dibandingkan lower yang sebelumnya. Ini adalah syarat untuk pergerakan uptrend ya, higher high dan higher low. Di sini high, lower, terus higher high, di sini lower high ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk uptrend. Namun untuk yang downtrend itu sebaliknya. Secara major trendnya garis besarnya mengalami penurunan. Namun dalam historis pergerakan penurunan ini akan membentuk minor trendnya yang teman-teman perlu dapatkan poin entry untuk bisa masuk ke pasar saham. Nah, untuk downtrend ini teman-teman bisa lihat secara major trendnya turun ya. Namun syaratnya adalah dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Yang pertama low, harga menyentuh harga terendahnya ya. Di sini low, terus ngebentuk high di sini dan ternyata di sini menjadi lower low ya. Di sini akan menjadi lower low lagi karena ini lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Dan high-nya ini menjadi higher low karena lebih rendah dibandingkan pergerakan harga saham tertinggi di sebelumnya. Makanya akan membentuk pola seperti ini ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk analisa biasanya secara garis lurus bisa seperti ini, bisa bullnya langsung lurus, garis lurus, bisa juga patah-patah. Nah, kalau yang di atas ini kita lihat ya, kalau kita tarik garis lurus itu secara major trendnya mengalami kenaikan, secara penurunan pun terkoreksi akan membentuk seperti ini teman-teman. Nanti akan kita contohkan. Namun bila kita perkecil lagi secara minor trendnya, namun dalam konteks ini medium ya, dalam bulanan ini akan membentuk pola tren seperti ini, naik turun naik turun naik, dan ini udah masuk ke bearish ya. Ini adalah bullnya, ini bearish, yang ini bearish. Dan selanjutnya kalau kita diperkecil lagi yang tadi ke bulanan sekarang ke harian, akan ngebentuk seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Ini bullish, syaratnya akan ngebentuk seperti tadi, high low, higher high, lower high. Nah, dan kemudian mengalami penurunan. Nah, ini untuk tren bullish dan juga bearish. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman, bagaimana pergerakan harga saham yang mengalami tren uptrend ya, dimana di sini teman-teman bisa lihat dari bulan Maret sampai ke bulan Oktober ya, ini 11 Februari 2019 sampai 10 Oktober 2019 harga mengalami kenaikan, di mana di sini pembukaannya pada tanggal 11 Februari 2019 dibuka di harga 3.330 dan ditutup pada tanggal 10 Oktober menyentuh harga tertingginya di 7.500, yang artinya ada kurang lebih sebanyak 3.000 sampai 4.000 poin ya teman-teman ya, dalam satu lot itu bergerak naik 4.000 poin. Nah, ini adalah channel bearish ya, yaitu harga saham yang mengalami pelemahan. Namun sebelum ke pelemahan kita lihat yang tinggi dulu ya teman-teman ya. Kita lihat chart yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, dia akan membentuk kurva ya, akan membentuk tadi ya di sini low, high, lower high, higher high, lower high, higher high ya kan teman-teman bisa lihat di sini kan. Nah, higher high, lower high lagi, higher high lagi, lower high lagi. Nah, ini syarat untuk pergerakan harga saham yang mengalami uptrend. Dan selanjutnya untuk yang downtrend, lihat teman-teman, secara garis memang secara major trend mengalami penurunan dari bulan Februari 2018 sampai ke bulan masuk ke Februari lagi ya, ini 2019 ya, kurang lebih 1 tahun lamanya ini mengalami penurunan. Nah, syaratnya juga dia bergeraknya kurang lebih sama, akan membentuk lower high ya kan, di sini lower low, higher low. Nah, kalau teman-teman lihat seperti itu ya, pergerakan harga sahamnya. Nah, selanjutnya ini adalah pola yang sideways, yang bergeraknya
tinggi dan tidak rendah. Dia tidak mencetak pergerakan harga yang lebih tinggi dan juga tidak mencetak pergerakan harga yang lebih rendah. Nah, itu kurang lebih pergerakannya seperti ini teman-teman ya, akan membentuk pola sideways ya teman-teman, dimana di sini sudah digariskan oleh saya atas dan area bawahnya dia masuk di kolom itu saja ya, dia tidak gagal untuk jebol bikin area baru ya teman-teman. Ini kurang lebih untuk yang pola sideways-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang support dan juga resisten. Nah, banyak nih yang masih bingung untuk pembahasan mengenai support dan resisten dan caranya seperti apa. Caranya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah support. Support merupakan area level terendah dari pergerakan harga dalam periode tertentu. Area ini biasa dijadikan area atau level sebagai titik pantul harga. Nah, jadi area support ini biasa digunakan atau istilahnya ini dalam saham yaitu sebagai titik pantul di mana harga saham ini sudah dikatakan harga termurah. Biasanya di area support ini dijadikan area para mereka yang akan menampung barang harga saham tersebut ya, yang akan menampung harga saham tersebut karena harga tersebut akan dijaga supaya tidak mengalami penurunan kembali. Nanti akan saya berikan contohnya, gambarannya seperti apa ya teman-teman. Nah, garis support dapat digunakan sebagai berbagai kondisi. Yang pertama kondisi sideways, terus kemudian kondisi uptrend, dan yang ketiga adalah kondisi downtrend. Nah, ini untuk uptrend dan downtrend ini, kalau kondisi seperti ini akan membentuk kondisi channel ya teman-teman, kalau dia akan mengikuti dari pergerakan harga sahamnya. Nanti akan saya contohkan kepada teman-teman semuanya. Dan selanjutnya adalah resisten. Resisten merupakan area atau level tertinggi dari pergerakan harga dalam periode tertentu. Area ini biasa dijadikan area atau level sebagai titik atas di mana harga dikatakan sudah masuk area penjualan atau sebagai area tahanan atas harga. Nah, jadi harga untuk resisten ini dia dikategorikan adalah sebagai area penjualan. Biasanya orang melakukan penjualan. Tahu dari mana? Tahu dari pergerakan harga saham yang sudah kita analisa, dan biasanya pun akan digambarkan pada area kolom bid dan over harga itu akan ditebalkan ya teman-teman semuanya, akan tebal sekali antriannya. Nanti teman-teman pun bisa ngecek di aplikasi saham yang teman-teman gunakan dan teman-teman bisa cocokkan. Oh, misalkan teman-teman sudah menemukan area resistennya di area harga 1500 dan ternyata pas teman-teman cek di harga saham yang teman-teman incari tersebut di harga 1500, sebelum 1500 itu akan tebal sekali antriannya. Nah, biasanya orang-orang melakukan penjualannya itu di area resisten, bahkan di bawahnya area resisten, supaya dia bisa menjual harga sahamnya. Karena di area resisten itu sebagai titik pantul, kalau bisa tembus ya harga saham lari, tapi kalau tidak tembus ya dia akan balik lagi ke bawah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada 3 kondisi ya untuk resisten, ada kondisi sideways, uptrend, dan juga downtrend. Nah, selanjutnya ini yang kurang lebih gambarannya ya untuk support dan resisten, teman-teman bisa lihat di sini. Kita anggap saja ada saya ya yang mau masuk ya, masuk dari sebelah kanan nih, mau masuk ke rumah gitu kan. Nah, rumah saya ada lantai 2 gitu. Nah, sudah pasti pas saya masuk ini kaki saya berpijak ke bawah. Nah, pijakan bawah ini yang saya pijak ini adalah area support. Lantai saya adalah area support dan saya coba untuk menembus ke area resisten. Itu saya mau naik ke lantai 2 nih gitu kan. Nah, lantai 2 ini, yang di lantai 2 ini itu adalah garis resisten teman-teman semuanya ya. Lantai yang ada di lantai 2 ini adalah area resisten. Jadi lantai di area pertama adalah support dan lantai di area kedua itu adalah resisten. Nah, jadi saya coba bergerak naik ke tangga ya kan, naik ke tangga, berusaha naik, dan akhirnya ketika saya sudah berhasil tembus masuk ke lantai 2, artinya lantai yang jadi garis di sini, yang jadi batasan ini antara batas lantai 1 dan lantai 2, saya sudah berhasil menembus area resisten. Dan akhirnya saya masuklah ke lantai 2 atau ke harga saham baru ya teman-teman semuanya ya. Dan area resisten yang tadi di awal, saya pengen naik lagi nih ke lantai paling atas di rumah saya, di lantai 3. Nah, berarti posisi teman-teman yang di lantai 2 ini, posisi saya tadi,
itu lantai yang saya injak ini menjadi area support, yaitu area titik di mana saya akan naik ke atas atau saya akan turun lagi ya. Jadi kalau saya pengen turun, oh berarti saya jebol nih, area supportnya jebol. Di lantai 2 area supportnya jebol, akhirnya saya turun lagi. Kalau emang saya mau keluar rumah, berarti jebol, udah otomatis saya akan turun ke bawah. Tapi kalau area support ini kuat, saya akan melanjutkan kenaikan ke lantai 3, di mana lantai di lantai 3 ini kita jadikan area resistennya teman-teman semuanya. Nah, makanya saya coba naik sampai ke lantai 3 dan ternyata pas dengan lantainya tersebut, ibu saya manggil, "Hadi, ambilin ibu setrikaan," misalkan gitu kan. Wah, akhirnya yang tadi saya mau tembus ke lantai 3 nggak jadi, saya turun lagi ke bawah ke lantai 2 untuk mengambil setrikaan yang ibu pesan. Artinya saya gagal untuk menembus area resisten. Nah, kurang lebih penjelasan untuk pergerakan harga saham, support dan resisten seperti itu teman-teman semuanya ya. Kita analogikan dengan bentuk rumah yang berlantai-lantai ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Oke, ini untuk materi presentasinya ini sudah saya bahas ya teman-teman semuanya. Ini ya teman-teman ya, tadi kita sudah belajar mengenai support dan resisten. Terus kita juga tadi sudah mengenai pembahasan syarat untuk harga saham.